bobotnya LQ45 itu kan gede ya di indeks bobotnya. Jadi pas IHSG naik otomatis itu yang menggeraknya itu LQ45. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kita mikirnya LQ45 naik padahal second sama third liner juga ada potensi untuk mengalami kenaikan. Hai Sobat Cuan, balik lagi di Cuap-Cuap Cuan, podcastnya CNBC Indonesia. Kali ini bareng Ellen Gracia dan tentunya ini pas banget ya kita memasuki akhir tahun nih. Kita akan membahas terkait bagaimana sih potensi Windows dressing di saham second dan juga third liner. Dan kali ini kita langsung saja ditemani oleh Mas Isya Yusrilyaya selaku founder dari Sinergi Investama. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak Ellen, kabar baik. Kabar baik ya Iya. tentunya ya Mas Isya. Thank you banget udah join di Cuap-Cuap Cuan nih. Mungkin ini kita sudah pas banget ya memasuki akhir kuartal keempat nih. Banyak yang ngomong, wah bentar lagi Windows dressing, bentar lagi Windows dressing. Tapi mungkin ada juga beberapa teman-teman Sobat Cuan ini yang belum mengerti, lebih paham begitu ya terkait dengan window dressing ini. Apa sih sebetulnya window dressing, Mas? Jadi window dressing itu sebuah fenomena yang dimana nih kinerja saham suatu emiten itu mengalami apresiasi. Jadi di akhir kuartal itu harga-harga sahamnya mengalami kenaikan kayak gitu sih. Oke, itu kan terjadi sebetulnya setiap akhir kuartal Iya, ya. betul, Tapi betul. kenapa ya Windows dressing itu tuh identik banget nih yang namanya di bulan Desember Desember, ya, di iya. akhir tahun, penghujung tahun nih biasanya. Sebetulnya cara kerjanya itu seperti apa sih praktik dari Windows dressing itu? Jadi sebenarnya itu window dressing terjadi di setiap akhir kuartal. Kayak gitu benar. Tapi euforia pelaku pasar modal biasanya udah ada top of mind-nya kalau misalnya window dressing itu terjadi di Desember. Jadi mungkin nggak bedanya kayak sell in May and go away. Orang udah kayak secara psikologi meyakini kalau misalnya akhir periode di akhir tahun itu Desember itu mengalami kenaikan. Jadi euforianya lebih tinggi lah dibandingkan dengan akhir kuartal yang lainnya. Terus kalau misalnya untuk mekanismenya itu jadi karena itu di akhir kuartal, di akhir tuh buku, jadi emiten maupun manajer investasi itu ingin memperbaiki, menunjukkan kinerja yang baik kan pastinya. Memoles-moles ya, Iya, mempercantik benar gitu benar ya. benar, iya. Oke, Jadi oke. mempercantik. Jadi dari sisi harga sahamnya itu ketika di akhir tutup buku itu di akhir kuartal sesuai dengan keinginan si emiten atau manajer investasi gitu untuk portfolionya. Oke. Kayak gitu. Nah, buat Sobat Cuan nih biasa kan ini kan euforia juga ya bisa dikatakan kan Windows dressing ini. Buat teman-teman Sobat Cuan ini biasanya strateginya harus bagaimana nih? Apakah memang kalau misalkan portofolio sahamnya sudah naik mendingan dijual dulu atau lebih baik di hold aja nih, swing dulu beberapa bulan biar cuannya bisa tumpah-tumpah nih ya Iya, atau lebih iya. maksimal. Seperti apa nih, Mas? Jadi sebenarnya untuk sobat-sobat cuan itu baiknya sebelum kita melakukan pembelian saham itu kita udah punya namanya trading plan kayak gitu. Jadi cara kita entry di sahamnya ataupun nanti cara kita buangnya yang tadi kata Bailon, kita baiknya pas ada kenaikan langsung jual atau misalnya tunggu ketika cuannya luber-luber kayak gitu ya. Iya, iya. Mungkin kalau misalnya baiknya kita udah set, kita punya trading plan, mungkin kita ada beberapa poin untuk exit kayak gitu. Jadi misalnya kita udah ada beli suatu saham, pas dia mengalami kenaikan kita nggak langsung buang semuanya kayak gitu. Atau kita juga udah tahu titik-titik di mana aja yang kita gunakan untuk melakukan penjualan. Jadi dari technical analysis gitu ya, kita udah tahu resisten-resisten si saham yang kita mau beli gitu. Jadi bisa dijual bertahap atau kita jual seluruhnya pas misalnya dia nggak bisa breakout resistance gitu. Oke, itu mungkin buat swinger juga ya. Iya, Tapi benar-benar. kalau buat teman-teman biasa teman-teman trader atau sobat cuan yang suka scalping, ini biasanya kayak gimana nih memanfaatkan momentum window dressing ini? Jadi kalau misalnya untuk yang scalping kan itu berarti kan lebih time frame-nya lebih pendek kan ya. Jadi strateginya kalau misalnya cuan langsung taking profit karena scalping itu bukan cuma mencari cuan tapi juga mempertahankan modal kan. Daripada modalnya dia di hold di satu saham, mendingan kalau misalnya cuan dia tarik, dia jual, habis itu dia entry ke saham yang lainnya. Jadi kan frekuensinya juga bisa banyak. Jadi kita ikutin misalnya lagi euforia saham apa gitu ya, misalnya energi gitu, komoditi. Nah, kita entry di sana, misalnya udah ada kenaikan,
kita bisa langsung taking profit kayak gitu kalau misalnya untuk yang scalper. Oke, tetap diversifikasi ya berarti. Nah, biasanya kesalahan apa nih? Itu kan tadi dusnya. Kalau downs-nya nih, apa sih yang harus dihindari biar jangan sampai malah jadi loss ataupun kesalahan yang biasa dilakukan nih para investor pemula ketika ada euforia seperti window dressing ini? Jadi mungkin yang tidak boleh dilakukan ya untuk para investor atau pelaku pasar modal, yaitu bersikap FOMO gitu. Jadi tanpa analisa yang jelas, tanpa melakukan riset, tanpa membuat trading plan, jadi beli karena ikut-ikutan. Kayak gitu, misalnya yang lagi happening apa sih, apalagi lihat di sosial media apa yang lagi happening. Nah, beli tanpa trading plan ataupun analisa, itu sih yang salah. Kalau misalnya dapat informasi dari manapun maupun dari sosial media gitu ya, kalau misalnya di riset dan dianalisa ulang nggak masalah sebenarnya. Tapi yang salah itu ketika kita beli tapi kita sebenarnya nggak tahu kita lagi beli apa. Jadi trading plan sama analisa sih itu harus dilakukan gitu. Oke, tetap jangan FOMO ya berarti. Kalau memang udah ketinggalan, udah naik duluan ya udah cari yang lain aja gitu ya. Nah, ini kan juga banyak yang bilang window dressing ini biasanya kan saham-saham yang bakal naik tuh saham-saham di indeks LQ45. Tapi sebetulnya kalau kita bedah lagi ataupun kita lihat lagi saham-saham yang small cap ataupun yang second liner, third liner, ini potensi cuannya ini seperti apa sih? Apakah juga sama ataupun berbeda nih? Sebenarnya yang kalau misalnya saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga itu gak menutup kemungkinan second sama third linernya juga mengalami apresiasi kayak gitu Mbak. Walaupun karena secara bobotnya LQ45 itu kan gede ya di indeks bobotnya. Jadi pas IHSG naik otomatis itu yang menggeraknya itu LQ45. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kita mikirnya LQ45 naik, padahal second sama third liner juga ada potensi untuk mengalami kenaikan. Jadi misalnya lagi happening energi sama komoditi. Ya kan misalnya kita sekarang tahu juga fenomenanya ada yang namanya krisis energi. Misalnya di beberapa negara kayak gitu ya. Itu jadi sentimen positif untuk di sektor energi dan komoditi. Jadi walaupun saham-saham third liner, second liner tapi yang dia termasuk di sektor tersebut itu bisa juga naik tinggi. Apalagi kalau yang second liner itu, third liner biasanya kan market cap-nya nggak besar, justru naiknya secara presentasi lebih tinggi gitu, lebih volatile lah. Oke, yang biasa diperhatikan tuh indikator apa sih ketika mungkin Sobat Cuan ini sepertinya pengennya masuknya ke saham-saham second ataupun third liner aja nih, apa selain mungkin inflow ataupun technical atau bagaimana nih biasanya kalau Mas Isya ini lihat? Oke, jadi kalau misalnya pengen masuk ke saham-saham yang third liner, second liner, udah pasti kita ngelihatnya itu dari market cap ya kan. Kalau misalnya dari suatu sektor yang market cap-nya besar kan itu berarti yang big cap-nya ya. Kalau misalnya second sama third liner itu yang market cap-nya jauh lebih kecil. Contoh kayak misalnya kemarin saham-saham energi itu komoditi naik, batu bara gitu ya. Batu bara naik tinggi, itu kayak kita tahu Adaro kayak ITMG naik misalnya berapa persen. Tapi kalau misalnya saham yang third liner-nya kayak BOSS itu naiknya bisa lebih tinggi secara persentase gitu, karena market cap-nya juga nggak sebesar Adaro maupun ITMG. Oke, berarti tergantung market cap juga ya, berarti ya. Tapi biasanya yang naik ini, yang cepat naik juga turunnya juga cepat. Nah, itu dia. Nah, tadi kan juga Mas Isya udah bilang nih, sektor energi nih ya lagi hype banget. Kalau dari pandangan Mas Isya sendiri nih, ngelihat sektor-sektor apa sih yang mungkin bisa ngasih cuan lagi nih di jelang window dressing ini? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat fenomena sekarang, beberapa katalis positifnya yang balance kayak udah menurunnya cash COVID ya kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang cash per harinya tuh udah di bawah 2000, seribuan. Kayak tadi hari ini saya lihat masih udah di angka 900-an. Berarti kan ini salah satu prestasi pemerintah juga menanggulangi wabah COVID ini kan. Nah, sentimen positif dari menurunnya cash COVID ini jadi bisa ada impact ke beberapa sektor. Mungkin bisa ke sektor retail. Jadi misalnya yang tadinya kita diperketat gitu ya, ada PPKM, sekarang udah mulai dilonggarkan. Jadi kita misalnya ke mall, kemana-mana itu jadi lebih mudah. Nah, itu juga bisa ningkatin di saham retail kayak gitu ya. Terus kalau misalnya juga bisa di saham properti
Jadi properti, apalagi properti yang juga punya mall gitu kan, kita misalnya akses ke sana udah nggak terlalu dibatasi lagi dengan apa diberlakukannya PPKM, diperlonggar, otomatis juga itu akan jadi sentimen positif juga untuk properti kayak gitu. Oke, berarti consumer dan juga properti. Ini menarik loh, Mas Isya. Kalau kita ngomongin soal consumer, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang kemarin sempat viral ya, saham UNVR atau Unilever. Nah, pandangan dari Mas Isya ini sebenarnya gimana sih ngelihatnya? Karena kan harganya ini bisa dibilang sudah bottom banget ya. Iya, jadi kalau kita lihat saham Unilever kan lagi downtrend emang ya. Terus misalnya kita lihat chartnya juga belum pecah tren lah, jadi belum ke fase uptrend ya, belum break dia punya resistance. Jadi sekarang sih masih wait and see dulu untuk Unilever kayak gitu. Walaupun udah beberapa hari ini udah mengalami kenaikan kan, tapi kita nunggu confirm dari dia udah break resistance baru kita bisa entry gitu. Oke, kalau properti ada apa aja nih ya menurut Mas Isya nih berpeluang nih ngasih cuan buat teman-teman semua? Karena kan kemarin juga udah ada beberapa yang mulai naik ya. Iya, benar. Jadi properti yang menurut saya oke ada SMRA, terus juga ada Pakuwon itu cukup menarik sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang yang kayak apa yang sedang dilihat kayaknya lebih volatile, lebih upside-nya lebih tinggi setiap harinya tuh yang komoditi ya, energi. Itu juga dari COVID juga sih, maksudnya dampak positif dari COVID yang turun kayak gitu. Oke, mungkin balik lagi ke komoditi. Kemarin kan kita mungkin ngelihatnya batu bara nih naiknya tinggi banget. Kalau komoditi lainnya mungkin kayak nikel, timah, ini bakal seperti kayak batu bara juga atau bagaimana nih? Kalau Mas Isya ngelihatnya potential upside ini masih menarik gak sih buat Sobat Cuan? Bisa jadi menarik. Kalau nikel kan bisa untuk listrik ya, itu bisa, karena kan sebenarnya ini krisis energi itu kan karena ekonomi udah mulai pulih. Jadi COVID udah mulai turun, ekonomi pulih, orang udah bisa beraktivitas lagi, udah bisa naik mobil, udah bisa naik pesawat, udah bisa gimana. Jadi demand terhadap si energi itu udah tinggi kan. Cuma supply-nya yang nggak bisa supply, jadinya krisis. Akhirnya harga komoditinya naik. Nah, kalau misalnya nikel ini nanti juga ada potensi naik juga karena aktivitas lama-lama makin berjalan normal gitu loh, Mbak. Jadinya ntar demand terhadap si komoditi itu akhirnya bisa balik lagi. Tuh, ketika demandnya udah mulai balik lagi tapi supply-nya belum bisa memenuhi itu, kemungkinan harga komoditasnya bisa meledak-ledak kayak misalnya batu bara atau oil gitu. Oke, berarti acuannya tetap demand ya, ngelihat juga terus recovery ekonominya juga seperti apa. Benar. Nah, Mas Isya kalau ngelihat ya, kan banyak nih memprediksi pokoknya akhir tahun di IHSG kayaknya bisa nih di atas 6.300. Ada yang ngasih prediksinya 6.500, ada yang bahkan 6.700. Tapi kalau personally Mas Isya ngelihatnya IHSG ini bisa break berapa nih di akhir tahun 2021 ini? Kalau menurut saya IHSG bisa di 6.500 sih. Bisa 6.500. Sekarang kemarin udah break, dia punya resisten 6.260 gitu. Walaupun hari ini turun tapi nggak turun dari yang resistance jadi support sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa sentimen positif yang ada, apalagi case corona ini makin lama makin turun, aktivitas bisnis dan segalanya bisa mulai balik lagi. Menurut saya sih close di 6.500, 6.600 itu suatu hal yang memungkinkan sih. Oke, masih possible ya berarti masih ya. Possible, nah, Mas Isya kalau bisa milih satu saham nih yang mungkin ataupun satu sektor juga nggak apa-apa nih ya, yang bisa jadi winner stocknya di akhir tahun ini, apa Mas? Yang jadi winner stock, saya sih masih di energi ya, komoditi. Tetap energi, oke. Iya. Nah, kalau gitu tips apa sih yang mungkin buat Sobat Cuan ini, kan banyak nih ya akhir tahun selain window dressing juga ada Santa Claus Rally, ada January Effect. Pesan dari Mas Isya nih buat teman-teman Sobat Cuan semua dalam menghadapi trading terus juga menjaga psikologis bagaimana nih Mas? Jadi buat teman-teman Sobat Cuan, jadi untuk kita bisa mengoptimalkan momentum-momentum yang ada ini, kita perbanyak membaca, perbanyak mendengar, dan perbanyak analisa. Jadi informasi-informasi yang kita dapat dari beberapa media itu kita jadikan data untuk kita analisa. Akhirnya kita bisa menentukan nih, ngambil keputusan saham mana yang kita beli. Jadi tetap
sarannya teman-teman harus disiplin untuk membuat trading plan sama analisanya sendiri sih. Oke, tetap trading plan Trading dan plan. juga jangan FOMO ya Jangan FOMO, pastinya benar, ya, iya. jangan takut ketinggalan. Wah, itu dia udah banyak banget insight dan juga bocoran nih terkait saham-saham dan sektor mana saja yang masih menarik untuk dilirik oleh Sobat Cuan ya jelang akhir tahun, jelang window dressing ini. Terima kasih sekali lagi Mas Isya Yusrilyaya, founder dari Sinergi Investama, atas waktunya di Cuap-Cuap Cuan. Oke, thank you Mbak, sama-sama. Ya, itu dia Sobat Cuan, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi buat Sobat Cuan, jangan lupa trading plan-nya, jangan lupa juga jangan gampang keikut FOMO ya. Yang pastinya kita akan lihat seperti apa sih IHSG, apakah bakal break dari level 6.500 yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Cuan. Ya, nantinya kita akan lihat ya. Jangan lupa terus dengerin Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga YouTube kita di Cuap-Cuap Cuan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di cuap_cuan. Ellen pamit dulu, bye-bye.